Iwatiman rahimakumullah, sekarang Mbah Rodong sedang berada di kantor PJTU Pusat. Kita akan menanyakan tentang PJTU itu seperti apa saja, secara umum saja. Kemudian distribusinya yang objektif, yang masyarakat begitu merasakan bahwa PJTU itu betul-betul penting. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah. Yang pertama mungkin ucapan jazakumullah telah bersilaturahmi ke sini Abah Dodong ke kantor Laj Persis Pusat yang sebelumnya namanya adalah Pusat Zakat Umat. Jadi Laj Persis ini kemarin selama pendirian dari tahun 93 itu namanya Pusat Zakat Umat. Nah, sekarang setelah muktamar kemarin, setelah Muskernas PP Persis, namanya diganti, disepakati menjadi Laj Persis. Dan memang sebelumnya juga memang SK pendirian itu adalah atas nama Laj Persatuan Islam, bukan atas nama Pusat Zakat Umat. Makanya beberapa tahun kemarin kita sempat kebingungan ketika mengurus masalah legalitas, karena di surat Kementerian Agama itu adalah Laj Persatuan Islam, tetapi ketika kita mengurus perizinan, mengurus buka rekening, mau itu nanti untuk surat-surat menyurat, ini atas namanya Pusat Zakat Umat. Makanya ini menjadi kebingungan lah dalam hal legalitas. Dan alhamdulillah kemarin setelah disepakati oleh pimpinan Persis itu sendiri, kita namanya tetap Laj Persis, tidak menampilkan Pusat Zakat Umatnya. Mungkin kalau dulu itu kita sengaja menyembunyikan tanda kutip nama ormasnya mungkin untuk kepentingan marketing. Nah, mudah-mudahan untuk saat ini kita lebih percaya diri, lebih pede bahwa di Persis itu punya Laj, punya lembaga amil zakat yang memang profesional, amanah, dan juga terdaftar di Kemenag RI. Jadi alhamdulillah tahun kemarin di tahun 2022 kita ada pembaharuan SK, dapat pembaharuan SK nomor 425 dari Kemenag RI. Itu mungkin sekilas terkait sejarah PJTU. Nah, terkait program Laj Persis itu sendiri. Jadi Laj Persis ini adalah lembaga amil zakat yang tentunya mengelola perzakatan. Mengelola perzakatan dari mana? Dari muzaki yang ada di sekitar kita, dari munfik, mutasodik yang kita distribusikan ke beberapa wilayah di sekitarnya melalui beberapa program. Untuk itu ada 5 program yang kita buatkan kemarin itu. Ada umat peduli, umat mandiri, umat pintar, umat soleh, umat sehat. Dan tentunya program-program ini berorientasi pada kepentingan-kepentingan umat dan juga berorientasi pada program-program Persis itu sendiri. Jadi didirikannya Laj Persis ini kan salah satu tujuannya adalah menopang gerak jihad jamiah, dan tentunya ini Laj Persis ini diharapkan tadi hadirnya Laj Persis ini untuk menopang bagaimana nanti jamiah ini dalam sisi dakwahnya, terus mungkin nanti di wilayah pendidikan, sosial, kemanusiaan dan lainnya. Nah, ini program-program ini dilandaskan, didasarkan tetap prioritas utama adalah 8 asnaf, dan di kita di Persis itu sendiri yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Terus untuk dakwahnya itu adalah program dakwah di PP Persis, dan tentunya program-program lainnya yang memang sifatnya distribusi maupun yang produktif. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi dengan beliau dengan penyambutan yang begitu ramah. Kemudian ada sedikit lagi saja, langsung closing aja ini mah. Distribusi PJTU bisa untuk beasiswa itu ada bagian dari program saya Laj juga ya. Itu kemudian PJTU dengan Laj dari sisi latar belakang atau bagaimana, bisa dirubah nama atau diganti istilah ya. Dan yang terakhir ada fenomena atau semacam dilema lah di bawah ya, di akar rumput ini di PC itu masih kebingungan karena pada saat pasca zakat fitrah nanti dari desa RW RT itu biasa ikut ambil bagian dan kita tidak bisa apa-apa kalau tidak bisa menerangkan bahwa Laj itu seperti apa posisinya, apakah seimbang dengan Baz begitu,
sehingga dari RT RW sampai desa itu masih ada yang sampai sekarang itu masih minta bagian. Kalau bagian itu bagian apa? Dan kita belum bisa menolak secara telak lah begitu. Itu berarti harus ada pemaparan yang jelas sehingga mereka mengerti tentang LAS kita. Tadi terkait program beasiswa ada dong. Jadi beasiswa itu untuk pendidikan, alhamdulillah. Jadi kita itu tetapnya karena kita LAS itu berada di bawah ormas, jadi kita tetap membantu program-program ormas. Nah, kita selama hampir 20 tahun lebih mungkin ya di berputit di jadi lembaga zakat ini, memang program-programnya ada yang bersifat pendidikan, itu ada Arohama, terus ada Ahasan Scholarship. Kalau Arohama ini bantuannya dari SD sampai SMA. Nah, ini dikerjasamakan dengan PP Persistri. Jadi PP Persistri yang mencari istilahnya anak asuhnya. PP Persistri juga membantu untuk menghimpunnya, dan kita istilahnya mensupport kekurangan yang akan didistribusikan kepada anak-anak Arohama itu. Masih ada, cuma memang kita masih terbatas dari sisi bantuan, tidak full. Misalkan untuk SD yang kebutuhannya mungkin sebulan 50.000, kita baru support 30.000 itu. Jadi bentuk supportnya tadi, bentuk bantuannya seperti itu. Yang kedua, ada yang memang tidak tuntas. Maksudnya tidak tuntas itu kita bantuan partisipatif. Jadi bantuan partisipatif ini memang tadi berdasarkan pengajuan biasanya. Ketika mengajukan misalkan ada anak yang ingin sekolah ataupun ada tunggakan biasanya, baik itu tunggakan SPP, tunggakan DSP dan sebagainya, ini kita juga biasa bantu berupa partisipatif, tapi memang tidak full. Nah itu ya, jadi ada yang memang tuntas, tadi kerjasama dengan otonom, ada yang tuntas. Yang kedua ada AHSC Scholarship. AHSC Scholarship ini Ahasan Scholarship. Jadi beasiswa kita mengambil nama Ahasan karena beliau yang memang salah satu pendiri atau tokoh Persis. Ini sudah dijalankan dari tahun 2008 dan memang yang tuntas itu hanya sekitar 30 orang. Nah, kesininya ini yang Ahasan ini jadi ketika ada misalkan yang kuliah tunggakan ke kampus ya kita mungkin bisa support lah gitu. Jadi untuk yang tuntas memang belum. Nah, sekarang saat ini kita dengan bidang tarbiyah PP Persis sedang mengagendakan beberapa agenda untuk pengkaderan ulama, pengkaderan kader-kader Persis yang memang ini bisa dikader dari kita untuk berkhidmah di PP Persis. Rencananya PP Persis ini kemarin itu ingin mencetak 100 doktor untuk 5 tahun ke depan. Dari diploma dididiknya ya? Ya bisa dari diploma, bisa dari nanti mungkin nanti kita konsen saja ke kader di Persis ini yang sudah magister, bisa kita nanti ini. Nah, ini target kita ke depan. Nah, alhamdulillah kemarin juga kita ada yang sama berupa bantuan partisipatif ini ke wilayah pendidikan calon-calon dai yang akan berkhidmat ke daerah. Jadi yang dikirim, jadi kan ada dikirim sekarang itu kan ada program kafilah duat. Nah, si kafilah duat yang akan dikirim itu kan mengemban kuliah selama 4 tahun itu S1. Setelah itu baru kita kirim ke daerah. Nah, selama 4 tahun ini ada yang kita support juga. Itu di Staipi Garut dan di Ma'had Ali Sumedang. Ini perlu support yang luar biasa mungkinnya dari segi pendidikan karena memang kan Persis ini terkenalnya bidang dakwah dan pendidikan. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan memang perlu perjuangan juga yang ekstra. Ini bagaimana kita mencetak para pendidik-pendidik baru, para SDM-SDM yang unggul di bidang pendidikan gitu. Nah, terus selanjutnya tadi terkait alasan apa yang melatar belakangi Pusat Zakat Umat menjadi LAS Persatuan Islam. Nah, memang awalnya kan Pusat Zakat Umat ini menjadi brand nama keluar. Kalau nama tadi secara SK itu tetap LAS Persatuan Islam. Oh, awalnya itu LAS ya? Iya, jadi SK dari awal SK itu namanya itu LAS Persatuan Islam, tidak Pusat Zakat Umat. Kemudian PP Persis pada waktu itu berikhtiar untuk nama sendiri, brand sendiri ini pakai nama Pusat Zakat Umat. Nah, memang dalam perjalanannya memang cukup ampuh juga mungkin untuk menghimpun
potensi-potensi zakat, infak dan sedekah yang tidak berasal dari Persis. Cukup ampuh. Nah, namun dari sisi regulasi ini untuk saat ini yang memerlukan kita kan diharuskan taat regulasi juga, taat syariah, taat syar'i, taat regulasi ini harus lembaga zakat itu. Makanya kita mau tidak mau harus kembali kepada SK awal. Jadi SK-nya kan Laz Persis gitu. Jadi harus kembali ke Laz Persis. Nah, memang jadi tantangan bagi kita bagaimana kita lebih percaya diri bahwa tadi kita membunyikan bahwa pusat zakat umat itu Laz Persis gitu. Dan memang kita harus percaya bahwa ini adalah Laz kita yang harus dibesarkan bersama-sama oleh masyarakat Persis gitu. Terus yang terakhir itu tentang Bas dan Las. Sebetulnya Bas dan Las ini adalah mitra dan juga memang punya Bas itu didirikan ataupun dibentuk oleh lembaga negara, Badan Amil Zakat. Kalau Las itu dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan. Tapi tetap itu harus ada rekomendasi dari BAS ketika kita mendirikan itu, rekomendasi dari BAS dan di-SK-kan oleh Kemenag RI. Ada Laz Muhammadiyah, Laznu, ada Lazmu. Sama juga Laz ya? Sama. Semua yang berbasis ormas itu harus menampilkan nama ormasnya sendiri. Laznu, Nahdlatul Ulama, Lazmu. Terus ada Baitul Mal Hidayatullah, itu dari Hidayatullah. Terus ada Laz Al-Irsyad, itu dari Irsyad. Ada WIS, Wahdah, ini Internasional Zakat ada. Ada juga memang yang tidak berbasis ormas. Contoh Rumah Zakat, terus Dompet Du'afa, Synergy Foundation, terus ada IZI, Inisiatif Zakat dan lain sebagainya. Nah, jadi perbedaannya itu. Dan memang BAS ini punya lebih, kalau dikatakan powernya lebih dominan, karena memang BAS ini dibentuk oleh pemerintah dan juga sebagai regulator juga. Jadi eksekutor juga oke. Jadi iya, jadi Basnas itu punya wewenang untuk menghimpun juga dan punya wewenang untuk membuat regulasi perzakatan. Itu BAS itu diberi kelebihannya itu. Karena meskipun sudah terbentuk lagi di satu ormas, itu BAS masih bisa ikut ambil bagian atau gimana? Enggak, jadi nanti mungkin polanya pola koordinasi. Untuk ormas. Jadi kita pasti di setiap bulan atau per triwulan itu dipinta laporan ke Basnas itu. Jadi laporan penghimpunan, laporan pengeluaran, tentunya mungkin nanti laporan keuangan secara keseluruhan, laporan program juga kita melaporkan. Seperti itu. Dan terakhir tadi terkait pola mungkin di wilayah tadinya. Di wilayah itu memang mungkin pemahaman dari aparatur kewilayahan sendiri yang memang belum paham terkait regulasi ini. Memang kan sebetulnya kita itu di Persis ya punya lembaga yang legal. Jadi kan tadi SK, kita punya SK, sebetulnya harus pede kita punya SK. Ada yang bisa ditampilkan, nanti bisa diperlihatkan misalnya SK-nya. Baik secara umum lah dari bursa. Oh, ada, nanti kita kirim. Jadi kita punya SK yang legal bahwa Persis itu bisa mengelola zakat, infak dan sedekah. SK ini, mendapatkan SK ini orang lain itu susah. Jadi tidak sembarangan yayasan, tidak sembarangan organisasi ini bisa mendapatkan SK tersebut. Harus ada audit keuangan dulu, harus ada audit syariahnya, terus DPS-nya bagaimana, ada kejelasan program dan segala macamnya. Ini memang jadi ya memang jadi baik mungkin untuk keperluan-keperluan ke depan bahwa regulasi ini memang harus kita diaplikasikan. Jadi memang tadi kalau ada aparat memang ini memang kita tekankan bahwa kita juga ini adalah lembaga yang legal. Bahkan kalau nanti di Ramadan itu biasanya kita berikan SK gerai Sad. Jadi nanti di SK gerai bahwa misalkan di PJ mana itu menjadi gerai Laz Persis. Nah, secara SK itu menjadi legal gitu untuk jadi kekuatan yang legal untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat. Nah, tadi gimana kalau ada yang minta? Ya, kalau selama mereka itu asnaf ya nggak apa-apa, tapi asnaf bukan gitu. Kalau asnafnya nggak apa-apa. Kalau sabilillah kan biasa ke madrasah, ke masjid, terus juga ke pimpinan cabang, pimpinan jamaah. Tadi kalau ini untuk siapa? Kalau memang ini untuk misalkan masyarakatnya di daerah, ya kita
kasih juga gitu, teknis saja teknisnya ya. Supaya Jadi rapih lah ya. iya, tinggal ini masuk asnaf mana, tinggal gitu. Kan dari yang sebaran edaran surat perjakatan itu kan ada fakir miskin, kalau tidak salah fakir miskin, amilin, terus fisabilillah. Cuman 3 kan yang besar itu. Tinggal ini masuknya ke sabilillah. Oh udah sabilillah amilin, bukan pengelola mereka itu. Tinggal tinggal asnaf fakir miskin bukan. Nah, tinggal gitu. Mungkin itu. Ya, tapi per 8 ya. Iya. Mungkin itu Bah Dodong. Ikhwati iman rahimakumullah, demikian eksklusif interview atau wawancara khusus dengan abang kita yang begitu semea, Abang Heri. Terima kasih atas informasi. Dan sekarang udah ada terang-terang lah, tinggal kemudian disampaikan lagi nih di publik, masyarakat tidak awam lagi, khususnya masyarakat Persis kita nanti. Kita kan berada di lingkup BMC saja sama Bah Yamin ya, dengan Bah Dodong. Kita kerjasama, Bah Dodong juga masuk di anggota sama Bah Yamin. Itu kan masalahnya masalah mualaf. Itu apakah ada bagian dari distribusi PJ itu atau tidak ada, Sat? Nah, kalau saat ini kan memang PP Persis ini membuat atau kita di Dewan Pengawas DPS ini membuat prioritas pendistribusian. Jadi untuk saat ini memang pendistribusian kita prioritaskan kepada program-program yang tadi fakir miskin, mungkin sabilillah dan amilin tentunya. Nah, mungkin untuk mualafnya bisa saja ketika nanti kita atas dasar mungkin PP Persis, kebijakan PP Persis sendiri, rekomendasi PP Persis sendiri untuk mendistribusikan ke mualaf ataupun tadi ada ditambah nih asnaf mualaf kita bisa prioritaskan, itu bisa saja kita kerjasamakan. Dan program-program mualaf mungkin bisa jadi prioritas karena memang tadi kebutuhan dakwah kita kan sangat Itu masuk rentan sebetulnya. iya sangat rentan gitu. Iya, mudah-mudahan mungkin ke depan kita bisa lah sinergi dengan berbagai macam otonom dan lembaga yang ada di PP Persis itu sendiri. Tidak hanya mungkin induk organisasi, tapi kita dengan pemuda, pemudi, Persistri, Hima, Himi dan lembaga-lembaga lain yang memang punya kepentingan dan visi yang sama terkait bagaimana kita menyebarluaskan dakwah, bagaimana kita membantu mensejahterakan umat. Ya, kenapa tidak kita harus dan wajib, sebetulnya wajib mungkin kita bisa merubah suatu tadinya berdakwah itu tidak mungkin kita sendirian. Berdakwah itu agar berdampak itu memang harus kolaborasi, harus sinergi gitu, Ustaz. Ikhwati iman rahimakumullah, demikian ya wawancara dengan beliau. Sekali lagi Bah Dodong mengaturkan terima kasih yang banyak, Ustaz. Hatur nuhun deui ya pun anak. Dan satu lagi pribadi nih, Bah Dodong kesini sekaligus pupulih lah gitu, rekomendasi kepada PJTU untuk agar bisa dibantu dalam beasiswa anak Bah Dodong nih yang dari Pangalengan. Staypi. Ya, dengan begitu mudah dan tidak banyak kesana sini dan sudah dipahami oleh pihak PJTU memang demikian fungsinya barangkali saja ya, dengan Laz Persis. Sekaligus kita bertemu dengan direkturnya langsung. Sat, terima kasih Sat. Tepang deui ke, sing sehat Sat.